Luhun a'datun la tuqbalu. Setiap yang beramal tanpa didasari dengan ilmu, maka amalnya tertolak dan tidak diterima. Maka minimal kita menjadi muqallid. Muqallid itu orang yang mengikuti tapi tidak menghafal, mengetahui atau menguasai dalilnya. Kemudian ada yang tahu dalil disebut dengan muttabi'. Ada yang diberikan kapasitas untuk menentukan suatu hukum disebut dengan mujtahid. Maka oleh sebab itu kita mengkaji mengenai fikih puasa. Dimulai dari niat. Karena Nabi SAW menegaskan innamal a'malu binniyat. Segala sesuatu itu tergantung bagaimana niatnya. Hadis tentang niat ini disebut juga dengan hadis Ummul Hadis, induknya hadis, ibunya hadis. Kalau seandainya Al-Quran itu ibunya adalah Al-Fatihah, Ummul Kitab, maka hadis ibunya adalah hadis tentang niat. Makanya di dalam kitab-kitab hadis selalu dimulai dengan hadis tentang niat. Karena niat ini penting. Segala sesuatu amal kita tak akan diterima di sisi Allah kecuali dilandaskan dengan niat. Kapan kita berniat di bulan suci Ramadan? Dalam mazhab Syafi'i, berniat di bulan suci Ramadan adalah yabitun niyyah lailan. Berniat itu harus setiap malam. Maka kita berniat di malam hari. Nawaitu shawma ghadin an adai fardhi syahri Ramadan hadhihi sanati lillahi ta'ala. Bunyi kalimatnya nawaitu shawma ghadin, sengaja aku berpuasa esok hari. Bukan nawaitu shawmal yaum, bukan sengaja aku puasa hari ini. Karena puasa wajib itu niatnya adalah di malam hari. Puasa sunnah boleh niatnya itu di pagi hari. Karena Nabi SAW ketika beliau akan makan pada pagi hari, beliau bertanya kepada istrinya Aisyah, "Wahai Aisyah, apakah ada yang bisa kita makan pada pagi ini?" Kata Aisyah, "Tak ada wahai Rasulullah." Maka Nabi SAW berkata, "Idzan ana shaim." Sebab itu saya puasa saja, kata Nabi. Maka Nabi berniatnya di pagi hari. Syaratnya belum masuk sesuatu apapun. Kalau puasa sunnah, tapi kalau puasa wajib berniatnya di malam hari. Walaupun mazhab Hanafi membolehkan kita berniat di siang hari, akan tetapi kita mengikuti mazhab Syafi'i. Kalau dalam mazhab Maliki berniat cukup di awal bulan, nawaitu shauma syahri Ramadan kamilan, sengaja aku puasa Ramadan sebulan penuh. Maka kalau seandainya lupa berniat di salah satu malam, maka tidak membatalkan puasanya. Tapi kita ikut mazhab Syafi'i. Menurut mazhab Syafi'i, di kulli yaum min ayyami syahri Ramadan ibadah mustaqillah. Setiap hari dari bulan suci Ramadan adalah ibadah khusus, sehingga kita mesti berniat di setiap malam. Memang mazhab Syafi'i ini, Bapak Ibu sekalian, adalah mazhab yang paling hati-hati dalam berijtihad. Di saat mazhab lain mengatakan bersentuhan antara laki-laki dan perempuan tidak membatalkan wudu, mazhab Syafi'i berpendapat membatalkan wudu. Karena mazhab Syafi'i kalau harus bersentuhan itu harus menggunakan hail, sarung tangan. Ibu-ibu boleh menggunakan mukna. Dalam mazhab Maliki, bersentuhan antara laki-laki dan perempuan itu tak membatalkan wudu kalau seandainya tidak ada syahwat. Tapi wudunya harus ikut wudunya Imam Malik. Wudunya Imam Malik itu kepala
dan telinga jadi satu. Belakang ke depan jadi satu. Karena menurut mazhab Maliki, telinga bagian dari kepala. Telinga ini membasuh telinga hukumnya sunnah, tidak bagian dari rukun wudu. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i cukup dibasuh beberapa bagian helai dari rambut kita. Maka mazhab Syafi'i hati-hati. Kemudian dalam mazhab Syafi'i air untuk berwudu harus 2 kula. Berapa 2 kula itu? Menurut Syekh Wahbah Zuhairi dalam kitabnya Fiqhul Islam wa Adillatuhu 270 liter. Kenapa harus 2 kula? Karena kalau air 2 kula, potensi berubah bau, berubah rasa, berubah warna itu kecil. Dalam hadis Tirmizi yang dipakai Imam Syafi'i, idza balagal ma'u qullatayn lam yunajjishu syai'. Kalau air sampai 2 kula tidak akan menajiskannya sesuatu apapun. Maka mesti 2 kula. Kalau air kurang dari 2 kula, tak sampai 270 liter, dipakai untuk berwudu, jatuh bekas wudu kita ke dalam air tersebut. Air tersebut disebut dengan air mustakmal, air yang terpakai. Air yang terpakai tak boleh lagi untuk dipakai berwudu. Sedangkan dalam mazhab Hambali dan Hanafi, air yang kurang dari 2 kula boleh untuk dipakai berwudu. Dalil mereka apa? Dalilnya adalah firman Allah, "Walaqad karramna bani Adam." Kami telah memuliakan Bani Adam. Kemudian dalil kedua hadis Nabi, "Subhanallah, innal mu'min la yanjus." Maha suci Allah, sesungguhnya orang yang beriman tidaklah bernajis. Ketika Allah telah memuliakan manusia, ketika orang yang beriman tidak bernajis, maka apa yang jatuh dari anggota tubuhnya pun tidak najis. Ke air yang jatuh maka air sisa dari bekas wudu jatuh ke dalam ember yang kurang dari 2 kula tadi masih boleh dipakai untuk berwudu. Dalam mazhab Hanbali dan Hanafi. Di saat mazhab lain mengatakan bahwa setelah imam membaca Fatihah tak perlu lagi baca Fatihah lagi. Karena mereka berdalil al-imamu junnatun, imam penanggung jawab. Dalam hadis riwayat Tirmizi, "Man kana lahu imam, fa qira'atul imam lahu qira'atun." Siapa yang ikut imam, maka bacaan imam adalah bacaan makmum. Sehingga bacaan makmum sudah ditanggung oleh imam, maka makmum tak perlu lagi baca Fatihah. Maka dalam mazhab Hanafi, kalau imam itu sudah salam, kita belum tuntas tahiyat, langsung saja salam, karena bacaan sudah ditanggung oleh imam. Sedangkan dalam mazhab Syafi'i, hati-hati dalam beristihad. Dalam mazhab Syafi'i, setelah baca Fatihah imam, kita harus baca Fatihah lagi. Kenapa? Mazhab Syafi'i berdalil dengan la salata liman lam yaqra bi Fatihatil kitab. Tak sah salat seseorang ketika dia tak membaca Al-Fatihah. Maka imam kita tadi ketika dia selesai baca Fatihah diberikan kita jeda agak 4-5 detik. Itulah kesempatan kita membaca surat Al-Fatihah. Maka mazhab Syafi'i hati-hati dalam berijtihad. Jadi para ulama tasawuf itu betul-betul mengkaji masalah hati. Niat di dalam hati, ridha di dalam hati, ikhlas di dalam hati, sabar di dalam hati, syukur di dalam hati, qanaah di dalam hati. Niat ini penting. Ada salah satu hadis menunjukkan bahwa betapa besarnya rahmat Allah ketika kita berniat dengan niat yang baik. Kita sudah dicatat 1 pahala, kata Nabi. Kalau kita melaksanakannya, dicatat 2 pahala. Tapi kalau seandainya kita berniat dengan niat yang buruk, mau melakukan kemaksiatan, baru niat saja, belum melaksanakan, belum dicatat 1 dosa. Tapi ketika melaksanakan, baru dicatat 1 dosa di sisi Allah Subhanahu wa Ta'ala.
Takwa di dalam hati. Karena Nabi SAW menegaskan at-taqwa hahuna. Takwa itu di sini kata Nabi. Takwa itu di dalam hati. Karena banyak orang yang secara zahir menunjukkan dia bertakwa, tak mau melakukan kemaksiatan, tapi dalam kesendiriannya dia sanggup melakukan kemaksiatan. Maka itu bukan ketakwaan yang hakiki. Maka Ramadan mendidik kita menjadi insan yang bertakwa. Madrasah yang mendidik kita menjadi orang yang muttaqin. Bagaimana Ramadan mendidik? Di bulan Ramadan jangankan yang haram, yang halal saja Bapak Ibu kalau belum masanya, belum waktunya tak boleh. Risol halal kalau sudah maghrib. Cendol halal kalau sudah maghrib. Semangka halal kalau sudah apa Bu? Kalau sudah maghrib. Istri sendiri pun halal kalau sudah tarawih. Sudah maghrib pun sebenarnya halal. Cuma kita mau fokus lagi untuk ibadah dulu. Nanti setelah maghrib, setelah tarawih maksudnya baru digas. Saya bicara kayak gini nggak nikah belum, sudah Pak? Sudah nikah insyaallah. 10 hari yang lalu baru saya akan. Kebetulan Tuan Guru kita Ustaz Abdul Somad yang jadi saksi pernikahan saya di Masjid Al-Taibah di Dobah kemarin. Beliau memberikan nasihat pernikahan. Sudah lama beliau tak mau jadi saksi, tapi ketika saya minta, alhamdulillah beliau bersedia. Dan dulu sempat mendampingi beliau sebulan penuh ketika beliau 2017 ke Mesir, jumpa dengan para ulama, mengaji lagi. Beliau yang sudah dalam keilmuannya, wawasannya, masih mau ngaji lagi. Duduk sama kami mahasiswa yang baru S1. Beliau sudah di langit, kami masih di tanah, tapi beliau masih mau mengaji kepada para ulama. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu kan Ramadan mengajarkan kita ketakwaan. Kenapa sebenarnya harus takwa? Takwa itulah yang mengantarkan orang ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Hadis riwayat Abu Hurairah, su'ila Nabi sallallahu alaihi wasallam an aksari ma yudkhilun nas al-jannata. Ditanyakan kepada Nabi, ya Rasulullah, apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surganya Allah? Dijawab oleh kita Rasulullah, taqwallahi wa husnul khuluqi. Yang paling banyak memasukkan orang ke dalam surganya Allah adalah takwa dan akhlak yang mulia. Wasu'ila an aksari ma yudkhilun nas an-nar. Dan ditanyakan pula, apa yang paling banyak memasukkan orang ke dalam nerakanya Allah? Lalu Rasulullah menjawab, al-famu wal-farju, mulut dan mohon maaf cakap kemaluan. Dua ini yang paling banyak memasukkan orang ke dalam nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kenapa harus bertakwa? Karena cuma ibadah orang bertakwa yang diterima oleh Allah. Innama yataqabbalu Allahu minal muttaqin. Sesungguhnya Allah hanya menerima amal dari orang-orang yang bertakwa. Kenapa harus bertakwa? Karena Quran selalu bilang bahwa surga itu uiddat lil muttaqin, diperuntukkan bagi orang-orang yang bertakwa. Kenapa harus bertakwa? Karena dengan takwa dimudahkan segala urusan. Dengan takwa kita diberikan rezeki dari pintu yang tidak diduga-duga. Wa may yattaqillaha yaj'al lahu makhraja wa yarzuqhu min haitsu la yahtasib. Siapa yang bertakwa kepada Allah, maka akan dibukakan pintu keluar dan akan diberikan rezeki dari pintu yang tidak diduga-duga. Banyak orang generasi muda sekarang itu yang sulit. Katanya menikah itu sulit sekali, susah untuk menikah. Bagaimana cara memberi makan anak? Ini yang payah. Kata mereka demikian. Pemikiran ini harus diluruskan. Padahal Allah menjanjikan iyyakunu fuqara yughnihimullah. Kalau mereka fakir, kata Allah, kami yang akan mencukupkan.
Allah yang menjalin rezeki orang yang menikah. Yang penting syaratnya dia bertakwa. Karena kalau dia bertakwa, Allah bukakan pintu rezeki dari pintu yang tidak dia duga-duga. Sekarang ini yang jadi masalah adalah ketika pernikahan itu mahal, maka perzinahan itu yang murah. Nikah itu mahal, datanglah lelaki yang baik, baik akhlaknya, baik agamanya, datang ke rumah, lalu tak diterima oleh calon mertua tadi. Sebab apa? Sebab titelnya belum MA, sebab penghasilannya tak seberapa. Akhirnya si anak tadi mengambil jalan pintas. Check in di Sabrina, check in di Parma, check in di Pangeran, cari jalan pintas karena dipersulit oleh orang tua untuk menikah. Padahal menikah itu tak mesti harus di Prime Park, tak mesti harus di Novotel. Nikah itu gampang. Apa kata lagi? A'linu an-nikah waja'aluhu fil masajid wadribu alaihi bil dufu. Publikasikan nikah, iklankan, beritahu orang supaya tidak terjadi fitnah. Waja'aluhu fil masajid, bikinlah akadnya itu di masjid. Dan saya bikin kemarin di At-Taibah. Wadribu alaihi bil dufu, pukulkan gendang. Maka kemarin santri saya di Gontor saya datangkan, pukulkan gendang khamrah, lengkap tiga-tiganya. Tak pakai walimah. Artinya tak pakai pesta. Sebenarnya syukuran itu sebenarnya sudah walimah. Apa hukum walimah? Dalam pendapat jumhur mayoritas ulama bahwa walimah hukumnya sunnah. Dalilnya mana? Laisa fil mali haqqun siwa zakat. Tidak ada kewajiban dalam mengeluarkan harta kecuali mengeluarkan zakat. Maka mengeluarkan harta untuk walimah tidak wajib. Jumhur mayoritas ulama. Sedangkan dalam pendapat sebagian dari ulama bermazhab Syafi'i, ulama bermazhab Maliki, bahwa walimah hukumnya wajib. Karena Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah berjumpa sahabat ada bercak kuning di keningnya. Ditanyakan oleh Nabi, kenapa ini? Ada apa dengan keningmu? Maka sahabat itu tazawwajtu imra'atal ansar. Ya Rasulullah, aku telah menikahi wanita dari kalangan Ansar. Lalu Nabi berfirman, lalu Nabi bersabda, "Awlim walau bisyah." Buatlah walimah walaupun hanya memotong seekor kambing. Maka sebelum menikah itu saya sudah tawarkan, kita tak ada pesta karena duitnya ini masih bisa dipakai duit yang lain. Maka ketika dia mau menerima, bismillah. Kalau tak, bunga bukan setangkai, kumbang bukan seekor, bisa dicari yang lain. Ya Bu? Ya, insyaallah. Proposal banyak masuk. Proposal kamar saya, nanti kawinkan. Nantilah dulu. Alhamdulillah sudah sampai masanya berjodoh dengan putri daripada Buya Zulfikar Abdul Malik almarhum. Beliau membesarkan, beliau yang mengasuh. Ketua IPMI 10 tahun, ketua Iftah. Rahimahullah ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita berpuasa ini imsakun 'anil akli wasyurbi, menahan dari makan dan minum, min tulu'il fajri, dari terbit matahari, ila ghurubi syams, sampai terbenamnya matahari. Artinya dari azan subuh sampai azan maghrib, menahan dari makan dan minum dan menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Kapan terakhir batas waktu kita makan dan minum? Kata guru kami Syekh Ali Zul Ahmad Al-Mufti Mesir, kata beliau adalah inda lafzil jalalah, ketika lafaz Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Ketika azan subuh itu lafaz Allah, tak boleh lagi makan dan minum. Bagaimana dengan 10 menit sebelum azan
subuh itu ijtihad para ulama lil intibah, supaya hati-hati bersiap-siap sebentar lagi kita akan menghadapi atau memasuki azan subuh dan memulai menahan dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa. Di Rasulullah SAW muazzinani, Nabi punya dua muazzin. Pertama adalah Bilal bin Abi Rabah. Kemudian yang kedua adalah Abdullah bin Ummi Maktum. Walam yakun bainahuma illa an yanzila hadza wa yarqa hadza. Ketika Bilal azannya Bilal itu adalah lil-hubub minan naum lis-suhur wa li sholatil lail. Azan Bilal itu azan pertama adalah untuk salat tahajud. Azan Bilal itu adalah untuk kita sahur. Makanya kalau di Masjidil Haram, di Masjid Nabawi, ibu dengar dua azan, itu dalilnya ini, bahwa ada azan membangunkan salat malam, ada azan untuk salat subuh. Jadi azan Bilal untuk membangunkan kita sahur, kemudian azan Abdullah bin Ummi Maktum adalah dikumandangkannya azan subuh, dimulainya kita untuk berpuasa. Apa saja yang dapat membatalkan puasa? 10 macam dalam kitab At-Tabayyun Takrib. Ma yuftiru bihi as-sha'im 10 asya. Yang dapat membatalkan puasa seseorang itu yang berpuasa 10 macam. Ma wasala amdan ila al-jawfi aw al-ra'si wal hufnatu ila hadis sabilain wal watru amdan wal qaybu amdan wal inzal an mubasharatin wal haid wal nifas wal junun wal riddah. Yang dapat membatalkan puasa, kita tak ada sarapan, jadi tidak ngejar sarapan, agak santai sedikit. Yang dapat membatalkan puasa Bapak Ibu, segala sesuatu yang masuk dengan sengaja ke rongga-rongga yang terbuka dan rongga-rongga yang tertutup. Mana rongga yang terbuka? Telinga, hidung, mulut, karena ini bersambung ke kerongkongan, ke tenggorokan. Sedangkan mata, menggunakan obat mata tidak membatalkan wudu, karena dalil para ulama dikiaskan dengan al-kaflu, celah. Jadi kalau seandainya sesuatu masuk melalui pori-pori tidak disengaja, maka itu tidak membatalkan wudu, kecuali masuk dengan rongga tertutup dengan cara disuntikkan makanan atau infus atau obat-obatan, itu membatalkan wudu, membatalkan puasa, membatalkan puasa. Kemudian makan dan minum, kalau tak sengaja tak apa-apa. Kata Nabi, man akala wa syariba fanasiya falyutimma shawmahu li'anna Allah at'amahu wa saqahu. Siapa yang makan, siapa yang minum, hendaknya dia mencukup. Kalau lupa tak sengaja, hendaknya dia melanjutkan puasanya, karena sejatinya Allah lah yang memberi makan dan Allah lah yang memberikan dia minum. Kemudian yang lainnya, wal hukmatu ila hadis sabilaini, memasukkan sesuatu, mohon maaf cakap kedua lebar, kubul dan nubur, tak boleh. Ini juga membatalkan puasa. Kemudian wal watru amdan, melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan dengan sengaja. Ini berat kafarahnya bagi orang yang membatalkan puasa dengan melakukan hubungan suami istri di siang Ramadan, maka kafarahnya, pelebur dosanya 3. Kata Nabi, kalau seandainya sehari dia membatalkan dengan jima, hendaknya dia meleburkannya dengan itqu raqabah, membebaskan budak. Karena membebaskan budak ini sudah tak ada lagi masuk yang kedua. Siyamus syahraini mutatabi'aini, puasa 2 bulan penuh 60 hari. Kalau seandainya satu bakal, diulang dari awal lagi. Kalau tak sanggup yang kedua, yang ketiga, it'amu sittina miskina, memberi makan 60 orang miskin. Kalau seandainya dia membatalkan sehari dengan cara berjima,
Berarti kalau sehari 2 hari, kalikan 2, 120 orang miskin. Kalau 3 hari, kalikan 3. Bagaimana kalau seandainya membatalkan puasa dengan makan dan minum atau sejenisnya dengan sengaja? Apakah orang makan dan minum di siang Ramadan ada kafarahnya atau tidak? 3 pendapat ulama. Pendapat pertama mantan mufti Mesir Syekh Ali Jumat, bahwa orang yang membatalkan puasa dengan makan dan minum tidak ada kafarahnya sama sekali. Karena Nabi menegaskan, man aftara yawman min Ramadan min ghairi rukhsatin lam yahdihi wa in shama dhahra kullahu. Siapa yang membatalkan puasa sehari di bulan Ramadan tanpa rukhsah, dia bukan musafir, dia tak sakit, maka dia tak akan bisa mengganti walaupun puasa setahun penuh. Kata beliau, hadis ini disebut hasan oleh Imam Ibnu Hajar Al-Asqalani dan Imam Abu Hatim. Jadi boleh dijadikan hujjah dalam berhukum. Kemudian beliau menegaskan pula, kalau ada qadanya atau kafarahnya, maka nanti orang akan semaunya membatalkan puasa. Orang akan semaunya membatalkan puasa. Batalkan hari ini, nanti kan bisa diganti di hari yang lain. Ini yang baik. Oleh sebab itu, pendapat pertama tak ada qadanya, tak ada kafarahnya. Pendapat kedua, mazhab Maliki, bahwa orang yang membatalkan puasa dengan cara makan dan minum, kafarahnya sama seperti orang yang melakukan jima di siang Ramadan. Pendapat ketiga, menurut ulama Saudi Arabia, bahwa kafarah orang yang dulu pernah membatalkan puasa dengan sengaja dengan makan dan minum, kemudian dia mau bertaubat, maka bertaubat. Jadi kafarahnya itu taubat. Kemudian yang kedua, menggantinya di luar bulan suci Ramadan. Kalau dia batalkan 5 hari, ganti 5 hari di bulan suci, di luar bulan suci Ramadan. Yang penting dia sungguh-sungguh dalam bertaubat. Karena menurut ulama Saudi Arabia, hadis tadi yang tak bisa kita mengganti walaupun dengan puasa setahun penuh, hadis itu dhaif, tak bisa dipakai sebagai hujjah. 3 pendapat para ulama. Kemudian wal qaimu amdan, muntah dengan sengaja. Kalau seandainya tak sengaja, man zara'ahu qaid al-qaid, man zara'ahu qaidu, siapa yang muntah tak sengaja, man zara'ahu al-qaid, muntah dengan tak sengaja, tak membatalkan, falyutimma shaum. Wa man istaqara falyaqdi, siapa yang sengaja membatalkan, barulah dia mengganti, mengqadha batal puasanya, tapi dia harus mengqadha di luar bulan suci Ramadan. Jadi ada cerita, emaknya masak sarden, kemudian karena diajak kawan makan di kaki 5 di luar, yang dimakan mie goreng. Kemudian ketika pulang ke rumah muntah dia. Muntahnya itu muntah tak sengaja. Yang dimuntahkan adalah mie goreng. Lalu maknya bilang, sahur tadi yang kita masak sarden, kenapa yang muntah ini adalah mie goreng? Pandai dia menjawab, apa katanya? Wahai bundaku, inilah keberkahan Ramadan. Inilah bukti bahwa Ramadan bulan yang penuh berkah. Masya Allah, tabarakallah. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, wal inzalu 'an mubasharatin, mohon maaf cakap, melakukan onani di siang Ramadan, membatalkan puasa, wal haidu, keluar darah haid, wal nifas, keluar darah nifas, wal junun, gila, wal riddah, murtad, itu semua yang membatalkan puasa kita di bulan suci Ramadan. Bagaimana dengan orang yang tak sholat? Dia puasa, tapi dia tak sholat. Bagaimana hukumnya? Kata Syekh Al-Jum'ah lagi, anna shawmahu sahih, walakin la yuthabu alaihi. Puasanya sah, karena memenuhi rukun dan syarat, tapi tak mendapatkan pahala di sisi Allah Subhanahu wa ta'ala, sesuai dengan hadis tadi, rubba sha'imin laisa lahu min siyamihi illa al-ju'. Berapa banyak orang yang berpuasa tak dapat apa-apa
dari apa yang dia tahan kecuali lapar saja. Paham? Tak dia dapatkan di sisi Allah disebabkan karena kemaksiatan yang dia lakukan. Meninggalkan sholat, kata Syekh Al-Jum'ah, adalah maksiat. Puasa tapi meninggalkan sholat sama seperti orang puasa tapi dia durhaka. Puasa dia masih lancar judi online. Puasa dia masih menggibah. Puasa dia mengadu domba. Maka dia puasanya sah tapi tidak bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Karena Nabi menegaskan, "Man lam yada' qaula zur", siapa yang tak meninggalkan perkataan dusta, persaksian palsu, falaysa lillahi hajatun an yada'a ta'amahu wa syarabahu. Allah tak butuh dengan apa yang dia tahan dari lapar, dari haus, dari apa yang dia tahan selama di bulan suci Ramadan, supaya puasa kita tetap bernilai di sisi Allah Subhanahu wa taala. Hendaknya kita menahan diri kita dari segala sesuatu yang dapat membatalkan puasa dan merusak pahala puasa kita di sisi Allah Subhanahu wa taala. Katanya di Ramadan itu syaitan dibelenggu. Kenapa kok kemaksiatan masih ada? 3 jawaban ulama. Pertama, kata Syekh Al-Jum'ah, kan hadis Nabi SAW bilang, "Idza ja'a Ramadan", kalau Ramadan datang, "Futihat abwabul jannah", dibukakan pintu surga, "wa ghulqat abwabun nar", ditutup pintu neraka, "wa suffilatis syayatin", syaitan dibelenggu. Kata Syekh Al-Jum'ah bahwa tidak semua kemaksiatan seseorang bersumber dari godaan syaitan. Nanti syaitan ketika dituduh terus yang disalahkan. Padahal kemaksiatan yang dilakukan seseorang bisa bersumber dari nafsu al-ammarah. Nafsu amarah. Kemudian yang kedua, menurut para ulama bahwa karena dia didominasi oleh sifat al-khabithah, as-sifat al-khabithah wal 'adat ar-raqiqah wasyayatin al-insiyah. Karena dia punya sifat buruk, kebiasaan buruk, dan bisa jadi ada syaitan dalam bentuk manusia yang menggodanya dan mengajaknya untuk bermaksiat di hadapan Allah. Yang ketiga, kata para ulama penjelasan hadisnya, taklilus syurur, bahwa di Ramadan itu diminimalisir terjadinya kemaksiatan-kemaksiatan. Jadi kemaksiatan yang masih ada cuma tidak sebanyak di luar bulan suci Ramadan. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, mudah-mudahan dengan puasa Ramadan ini kita bisa menjemput rahmat dan ampunan Allah Subhanahu wa taala, tentunya dengan cara berpuasa dan mendirikan malam. Man shalla Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Siapa yang puasa di bulan suci Ramadan dan penuh iman dan mengharap kepada Allah Subhanahu wa taala, maka akan diampunkan segala dosanya yang telah lalu, dosa kecil maupun dosa besar. Dalam hadis lain, "Man qama Ramadan", siapa yang menghidupkan malam Ramadan imanan wa ihtisaban ghufira lahu ma taqaddama min dhanbi. Di bulan suci Ramadan menghapuskan dosa-dosa kecil adalah dengan cara istighfar. Astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Nabi yang dijamin ampunan oleh Allah, maksum terjaga dari kesalahan, dijamin masuk ke dalam surga Allah, tapi beliau istighfar sehari semalam lebih dari 70 kali. Hadis riwayat Bukhari. Apa kata Nabi? "Wallahi inni la astaghfirullah wa atubu ilaihi bil yawm akthar min 70 marrah." Demi Allah, tidaklah aku istighfar memohon ampun kepada Allah sehari semalam kecuali lebih dari 70 kali. Kita belum dapat jaminan apa-apa, tapi istighfar saja sulit. Kalau tak dipimpin oleh imam istighfar, mungkin kita tak istighfar dalam sehari semalam. Kemudian dosa besar dengan cara bertaubat, mandi sunat taubat, sengaja mandi sunat taubat kepada Allah, lalu sunat taubat 2 rakaat, sengaja sunat taubat 2 rakaat kepada Allah, bertaubat sungguh-sungguh dalam bertaubat. Tapi ada di dalam bulan suci Ramadan
yang amal ibadah kita, yang dosa-dosa kita akan diampunkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dosa kecil maupun dosa besar disebabkan karena kita sungguh-sungguh dalam menunaikan ibadah di bulan suci Ramadan. Puasanya, qiyamul lailnya. Di Mesir ada kakak kelas kami yang menghadiri mengikuti sholat tarawih yang 5 juz. Di Mesir itu setiap masjid satu malam 1 juz tarawihnya. Ada yang mengikuti 5 juz, ada yang 10 juz satu malam. Dia ikuti di situ. Dia tengok ada kakek-kakek usia 70-an tahun sholat tahan, sedangkan Nabi yang muda tidak tahan. Ditanyalah, wahai kakek, kenapa kau bisa tahan melaksanakan sholat tarawih yang 5 juz ini? Apa jawab beliau? Anta waqif bil quwwah, ana waqif bil iman. Kau berdiri dengan tenaga, aku berdiri dengan iman. Bagaimana caranya engkau bisa tahan sedangkan engkau berdiri dengan tenaga? Maka oleh sebab itu, ibadah kita di bulan suci Ramadan kita lakukan dengan penuh keimanan dan mengharap ridha Allah Subhanahu wa taala sehingga semua ibadah kita diterima oleh Allah. Jumpa kita dengan Syawal, jumpa kita dengan Lebaran, kita sudah dalam kondisi yang fitrah, diampunkan segala dosa dan kesalahan yang pernah kita lakukan. Demikian yang dapat saya sampaikan. Terima kasih atas segala perhatian dan mohon maaf atas segala kekurangan. Kita sholat sunnah Islam. Terima kasih Bapak Ibu sekalian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Thank you.